Shalom Bapak Ibu, saudara kasih dalam Tuhan, haleluya. Saya berharap saudara semua bisa menikmati hari weekend kita. Hari ini Sabtu 7 Maret 2026. Kita bersyukur tentunya untuk setiap hari libur yang Tuhan berikan, bahkan setiap hari. Semua yang Tuhan berikan adalah baik adanya. Karena itu baiklah kita bersyukur untuk semua yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Hidup sebagai manusia tentunya tidak selalu berjalan dengan baik-baik saja. Akan ada banyak pergumulan dan persoalan yang kita hadapi dalam hidup kita. Dan saat masalah datang, biarlah kita memiliki sikap hati yang benar sehingga kita tidak menggerutu dan komplain terhadap Tuhan, tetapi sikap hati kita bisa benar dan memandang Tuhan di dalam setiap masalah yang kita hadapi. Dan hari ini kita akan belajar lagi salah satu sumber masalah sehingga kita bisa memiliki sikap hati yang benar saat masalah itu datang. Masalah bisa datang karena bencana alam yang terjadi di dalam kehidupan kita. Saudara, kita sudah mengerti di hari pertama dalam renungan ini bahwa kita semua hidup masih di dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa, dan kitab Roma pasal 8 menyatakan bahwa dunia ini menjerit atau groaning untuk menantikan pernyataan anak-anak manusia. Sampai nanti kita di surga, maka kita selama hidup di dunia ini masih bisa mengalami pergumulan, dan salah satunya adalah dari Mother Nature atau keadaan alam yang makin berubah sehingga bencana bisa terjadi di mana-mana. Di Alkitab pun dicatat ada beberapa bencana, dan salah satunya adalah gempa bumi yang dicatat dalam misalnya kitab Amos 1 ayat 1. Di sana dinyatakan perkataan yang dinyatakan kepada Amos, salah seorang peternak domba dari Tekoa, tentang Israel pada zaman Usia Raja Yehuda dan dalam zaman Yeroboam anak Yoas Raja Israel 2 tahun sebelum gempa bumi. Jadi di Israel ada catatan gempa bumi yang dicatat pada masa raja-raja kurang lebih tahun 700-800 sebelum Tuhan Yesus dilahirkan, yaitu pada masa Raja Usia Raja Yehuda, dan mereka pernah mengalami gempa bumi. Di Alkitab juga ada beberapa catatan bencana-bencana alam, misalnya seperti air bah yang kita tahu dalam Kejadian 6 dan 7, lalu kehancuran Sodom dan Gomora, di mana Tuhan menghancurkan kota itu dengan belerang, api belerang, lalu tentunya gempa bumi di beberapa bagian wilayah, misalnya di Bilangan 16 yang menenggelamkan Korah, Datan, dan Abiram. Lalu juga terjadi kekeringan panjang di masa Raja-Raja, 1 Raja-Raja 17, lalu gempa bumi yang tadi kita sudah baca dan lihat dalam Amos 1 ayat 1, dan masih banyak lagi saudara. Dan di dunia yang kita diami juga ada banyak catatan-catatan mengenai bencana alam, yang misalnya kalau saudara ingat tsunami yang terjadi di Aceh pada tahun 2004 yang membunuh sekitar 227.000 orang. Pernah juga ada catatan banjir di Sungai Yangtze di Cina tahun 1931 yang membunuh 500.000 orang. Gempa di Haiti tahun 2010 yang membunuh 2.210 orang. Lalu siklon angin puyuh yang terjadi di Amerika dan banyak negara, dan masih banyak lagi bencana-bencana alam saudara. Kita juga ingat tentunya di negeri kita Indonesia banyak bencana alam, khususnya gunung meletus, banjir. Saya pun tahun 2027 rumah pada waktu itu terendam air sampai hampir atap saudara, di mana waktu itu banjir besar melanda kota Jakarta dan beberapa kota lainnya di Indonesia. Saudara, gempa bumi, gunung meletus, kebakaran, dan berbagai macam bencana itu bisa terjadi sehingga menimbulkan masalah dalam hidup kita. Saat kadang hal ini tidak bisa kita hindarkan. Ini bukan karena ulah kita, ini bukan karena ulah orang lain, tapi ini karena memang alam bereaksi karena kita hidup di dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Kita bisa mengalami bencana alam seperti ini. Saat masalah seperti ini terjadi, tentunya kita tidak perlu menggerutu dan ngomel, karena kita tahu ini juga semuanya dalam pengetahuan Tuhan. Tuhan mengerti keadaan hal ini. Kalau kita bisa cegah misalnya atau membantu dengan cara ikut asuransi, sehingga pada saat bencana itu datang kita bisa tercover, kita bisa lakukan itu. Namun kita harus mengerti saat ini terjadi, Tuhan tidak
berada di balik bencana alam. Tuhan tetap menolong orang-orang umatnya yang terkena dampak karena bencana alam ini. Dan ini terjadi simpul karena kita masih hidup di dunia yang jatuh dalam dosa. Dan kalau saat ini saudara mengalami masalah karena bencana alam, saya berdoa agar saudara semua dipulihkan, saudara bisa berbangkit kembali dari keterpurukan karena masalah ini. Lalu kita juga sebagai orang percaya tentunya bila mendengar saudara seiman kita kena musibah bencana, kita tentunya harus mengulurkan tangan membantu, baik itu secara pribadi atau individu atau kelompok. Kita bisa membagikan apa yang kita miliki dan di-share kepada orang lain yang mengalami bencana alam. Dan ini sudah dilakukan tentunya oleh penduduk di bumi ini yang mengalami bencana-bencana seperti ini. Namun poin yang saya mau sampaikan dalam renungan malam hari ini adalah kita masih bisa kena masalah dengan bencana alam ini. Tetapi satu hal yang kita tahu dengan pasti, apapun sebab dari masalah itu, Tuhan tetap sanggup menolong kita. Tetap pandang Tuhan, karena kita punya Tuhan yang sanggup menolong kita dan tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Puji Tuhan, biar renungan ini menambah pengetahuan kita, menambah pengertian kita mengenai masalah yang bisa saja menimpa hidup kita semua. Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat malam dan selamat beristirahat. Shalom.